Apel daring SMK Negeri 9 Surakarta hari Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2020 segera dimulai. Acara yang pertama, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Irfan Rozaki SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kafin wa idza ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa azimi sultanik. Raditu billahi rabbil bil islami dinan wa bil madinati wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ruf wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi wal haq wa la ilaha siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kulli da'in dawain. Ya Allah ya Rahim, berikanlah kepada kami ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu, bapak ibu guru kami, dosa orang tua kami, dan juga dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah ya Ghafur ya Rahim, berikanlah kepada negara kami, negara Indonesia, negara yang aman, negara yang sejahtera, dan juga negara yang berdatang dari batin warab dan ghafur ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah segala bentuk penyakit dan juga wabah yang ada di negeri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta apel daring dimohon untuk berdiri. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah adanya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Peserta apel dimohon untuk duduk kembali. Peserta apel daring yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada PLH Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Sugeng MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, ketua lini kerja, Bapak Ibu guru, koordinator TU,
dan karyawan SMK 9 Surakarta, serta anak-anakku seluruh siswa-siswi SMK 9 Surakarta yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam kegiatan apel guru dan karyawan serta siswa SMK 9 Surakarta. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta anak-anakku yang saya banggakan, pada tahun pelajaran baru 2020-2021 ini sungguh sangat berbeda dengan suasana memasuki tahun ajaran baru pada tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya kita bisa bertemu muka, berkumpul, melaksanakan upacara di lapangan, maka kali ini kita hanya bisa bertemu secara virtual melalui video conference dan live streaming di YouTube. Semua ini demi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya mewakili sekolah mengucapkan, pertama, selamat dan sukses untuk seluruh siswa kelas 10 yang telah lolos seleksi PPDB dan diterima menjadi siswa SMK Negeri 9 Surakarta. Selanjutnya, kami ucapkan selamat datang di SMK 9 Surakarta dan saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Negeri 9 Surakarta. Kalian telah mengawali tahun pelajaran baru 2020-2021 dengan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 sampai 17 Juli 2020. Kegiatan MPLS yang dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19 saat ini masih terus menjadi perhatian kita semua. Sehingga untuk menghindari menularnya wabah ini, kegiatan MPLS dilaksanakan secara daring, secara virtual. Meskipun demikian, saya berharap tidak mengurangi makna dan tujuan dilaksanakan kegiatan MPLS tersebut. Selama kegiatan MPLS tersebut, kalian telah memperoleh pengalaman baru yang tentunya menyenangkan, mengenal teman-teman baru, guru baru, serta karyawan SMK 9 Surakarta, dan yang paling utama adalah mengenali lingkungan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala, tempat kalian belajar. Kalian juga telah memahami visi dan misi sekolah. Selanjutnya kami berharap kalian bisa segera menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru, teman baru, guru baru, dan lain-lain yang berbeda pada sekolah sebelumnya. Yang kedua, saya ucapkan selamat dan sukses untuk seluruh siswa kelas 11 dan kelas 12 yang telah naik kelas dari kelas 10 dan dari kelas 11. Berilah contoh yang baik kepada adik-adik kelasmu yang baru. Bantulah adik-adikmu agar segera bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Tetaplah belajar dengan giat agar prestasi kalian senantiasa terukir dengan indah, mulai semboyan, melangkah pasti meraih prestasi. Yang ketiga, kepada seluruh siswa kelas 10
11 dan 12. Kami sampaikan bahwa karena masih masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran belum diperbolehkan secara tatap muka, melainkan masih dilaksanakan secara daring. Untuk itu, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dengan penuh semangat dan belajar dengan giat. Teruslah jalin komunikasi dengan Bapak Ibu Guru, dengan wali kelas, dengan teman sesama, dan dengan seluruh warga SMK 9 Surakarta, meskipun secara virtual. Akhirnya kami ucapkan selamat belajar kembali di tahun pelajaran yang baru. Mulailah dengan semangat yang baru, semangat untuk mengukir prestasi, semangat terus belajar. Semoga kita semuanya senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Kepada Bapak Ibu Guru, mohon bisa menyiapkan materi sesuai mata pelajaran yang diampunya dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Sebagai persiapan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021, Bapak Ibu Guru telah melaksanakan diklat pembelajaran online dengan media Google Classroom. Monggo silahkan diimplementasikan, diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran. Dan saya juga mengajak, marilah kita senantiasa memberikan inovasi pembelajaran kepada para peserta didik, selalu mencari terobosan inovasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terakhir, saya menghimbau agar pada semua kegiatan selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19, sering cuci tangan dengan sabun, pakai masker, jaga jarak, hindari kontak fisik. Marilah kita bersama-sama saling menjaga diri kita sendiri dan juga diri orang lain agar semuanya tetap sehat. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan tadi sambutan dari Kepala Sekolah yang disampaikan oleh Pelaksana Harian Bapak Dr. Andes Sugeng MPD. Acara selanjutnya yaitu penjelasan video pembelajaran jarak jauh atau Google Classroom dan pelaksanaan new normal. Kepada Bapak Samianto Eskom dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 9 Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, dan yang kami cintai anak-anakku kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pertama-tama bakal kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa tetap melaksanakan aktivitas kita, khusus Bapak Ibu Guru tetap mendidik anak-anak kita, kemudian kepada para siswa ini tetap semangat untuk belajar walaupun di tengah-tengah pandemi COVID. Anak-anakku dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwasanya kita sudah memasuki tahun pelajaran 2020-2021 dan sudah 1 minggu perjalanan kita menempuh tahun pelajaran baru, di mana di 1 minggu pertama ini sudah kita laksanakan diklat dan kami harapkan kepada Bapak Ibu Guru telah memiliki kelas online. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru berkenan untuk membagi kelas online tersebut kepada para siswa. Kemudian untuk para siswa, di tengah-tengah pandemi ini memang perlu dipahami, perlu disadari bersama, anak-anakku memang tidak diperkenankan untuk masuk di sekolah, namun demikian belajar tetap harus berlangsung, sehingga sebisa mungkin anak-anakku harus bisa mengikuti pembelajaran secara online melalui
kelas-kelas online yang nantinya akan di-share oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian untuk Bapak Ibu wali kelas, kami harapkan berkenan untuk menjadi penghubung antara Bapak Ibu guru dan para siswa. Sekaligus memberikan solusi jika dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini terjadi kendala ataupun hal-hal yang mungkin menghambat pembelajaran online itu sendiri. Untuk selanjutnya, anak-anakku, ini adalah minggu kedua sesuai dengan rencana sekolah, kalender pendidikan dari Provinsi Jawa Tengah. Untuk minggu kedua ini sebisa mungkin pembelajaran harus sudah efektif. Artinya anak-anakku harus sudah mulai belajar untuk mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya materi itu dipelajari secara online, kemudian tugasnya pun juga dikerjakan secara online. Kemudian untuk memperlancar kegiatan ini, sekolah sudah mempersiapkan sedemikian rupa kelas-kelas online itu. Kemudian jika nanti terkait dengan kuota atau terkait dengan internet yang anak-anakku alami, sesuai dengan informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi melalui Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya di masa pandemi ini untuk pembiayaan sekolah ditiadakan, artinya tidak ada SPP, tidak ada penarikan SPMI, dan tidak ada biaya-biaya yang lain selama pandemi. Kemudian diharapkan biaya-biaya yang tidak disetorkan ke sekolah atau tidak anak-anakku tidak membayar biaya itu, diharapkan biaya itu dioptimalkan untuk keperluan pembelajaran daring dari para siswa. Sebagai contoh untuk pembelian kuota ataupun jika HP atau Android-nya belum support, ini bisa digunakan untuk pembelian handphone atau smartphone. Itu salah satu arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Namun demikian, jika hal tersebut masih terjadi kendala, maka anak-anakku terkait dengan kuota nanti bisa berkoordinasi dengan wali kelas. Jika memang anak-anakku ada kendala dan memang dibuktikan dengan data yang valid, insya Allah Bapak Ibu wali sekolah melalui Bapak Ibu wali kelas nanti akan memberikan solusi terkait dengan koneksi atau kuota internet. Untuk selanjutnya, pembelajaran online di SMK Negeri 9 ini kita menggunakan Google Classroom, sehingga anak-anakku sekalian harus menyiapkan Android ataupun laptop yang memiliki koneksi internet. Selanjutnya anak-anakku harus menginstal Google Classroom di Android-nya masing-masing. Kemudian untuk jadwal pembelajarannya, nyun tulung Pak Agus, dipun naik slide berikutnya. Untuk jadwal ini nanti sepenuhnya akan dikelola oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan grup kelas masing-masing yang sudah dibentuk oleh Bapak Ibu wali kelas. Namun demikian ini perlu kami infokan untuk jadwal pembelajaran selama pandemi COVID ini memang kita buat sedikit berbeda dengan tujuan supaya pembelajaran ini tidak terlalu membebani, tetapi tujuan dari belajar itu terpenuhi. Sebagai contoh, untuk jadwal pendidikan agama ini seperti bisa terlihat di tampilan YouTube anak-anakku sekalian, ini akan anak-anakku terima seminggu 1 kali. Kemudian untuk waktunya ini kita ratakan. Setiap mata pelajaran umum yang non produktif ini akan kalian terima kurang lebih sekitar 3 jam pelajaran. Kemudian setiap 1 jam pelajaran ini kira-kira 40 menit. Kemudian waktunya pun juga bisa dibuat bersamaan, artinya Bapak Ibu guru mapel tersebut ini bisa berkumpul atau menyiapkan suatu materi, kemudian di dalam pelaksanaannya ini bisa dibuat klasikal seperti ini, sehingga 1 kali penjelasan itu bisa untuk seluruh siswa 1 tingkat. Sebagai contoh,
pendidikan agama dan budi pekerti ini untuk kelas 10 ini akan disampaikan materinya baik itu secara online ataupun secara daring melalui Google Classroom. Ini akan disampaikan untuk kelas 10 ini setiap hari Selasa jam pertama sampai jam ketiga untuk semua tingkat. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya ini bisa dikendalikan oleh MGMP atau oleh kelompok oleh Bapak Ibu guru kelompok mapel tersebut. Sehingga Bapak Ibu guru tidak harus mengajar per kelas. Jadi bisa mengajar satu tingkat sekaligus dengan pengkondisian online seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian untuk pendidikan agama dan budi pekerti kelas 11 ini akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 sampai jam ke-9. Ya. Jam 7 sampai ke jam 9 ini kira-kira jam 12-an. Ya. Kemudian untuk pendidikan agama kelas 12 ini akan dilaksanakan setiap hari Senin jam ke-2 sampai jam ke-4. Kurang lebih sekitar jam 8 sampai jam 10 ya, 10-an. Dan seterusnya untuk pendidikan PKN dan kewarganegaraan seperti yang terjadwal di contoh di layar YouTube anak-anakku sekalian. Selanjutnya untuk mapel produktif, ya tolong Pak Agus dipun nek nggih. Untuk mapel produktif ya. Ini pelaksanaan pembelajarannya ini tidak berdasarkan mapelnya ya, tetapi berdasarkan produknya. Jadi nanti untuk pelajaran produktif anak-anakku nanti akan mendapatkan tugas membuat produk. Kemudian dari produk yang ditugaskan untuk dibuat ini nanti akan meliputi beberapa mapel. Karena untuk jam produktif ini cukup banyak, artinya jumlahnya hampir setengah dari jumlah mapel umum, maka untuk mapel produktif ini kita jadwalkan setiap hari. Setiap hari pasti ada mapel produktif, tetapi pelajarannya bukan mengacu pada mapel, tapi mengacu pada produk. Di mana produk itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru produktif melalui Bapak Ibu Kapro ataupun KP. Ya. Yang berikutnya, nantinya untuk setiap hari Senin ini akan kita laksanakan apel semacam ini atau kegiatan-kegiatan lainnya, informasi yang secara klasikal, yang mana kegiatan ini akan kita rutinkan dengan harapan hal-hal yang perlu kita sampaikan secara cepat atau secara klasikal ini bisa tersampaikan pada setiap hari Senin. Untuk pelaksanaan nanti menunggu info lebih lanjut. Kemudian terkait dengan pembagian jam ini bisa dilihat ya seperti di tampilan layar anak-anakku sekalian. Ini kita mulai pembelajaran kita mulai jam ke-0 sampai jam ke-11. Di mana jam ke-0 ini dimulai dari pukul 6.40, kemudian berakhir pada pukul 11. Pukul 11 itu, jam ke-11 itu pada pukul 15.30 atau setengah 4. Sehingga anak-anakku harus cermat dalam mengamati jadwal, kemudian mengikuti jadwal-jadwal yang sudah kita sampaikan nantinya. Kemudian untuk jadwal ini nanti akan kami share melalui Bapak Ibu Wali kelas atau nanti kami share melalui grup kelas untuk dapat diikuti oleh anak-anakku sekalian. Selanjutnya anak-anakku terkait dengan pembelajaran Google Classroom, ini sekilas kami akan menyampaikan apa itu Google Classroom. Google Classroom ini adalah merupakan layanan web yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang tujuannya adalah menyederhanakan dalam membuat atau mendistribusikan serta menilai tugas para siswa. Artinya dalam Google Classroom ini nanti para siswa akan mendapat materi, kemudian dari materi yang ada itu akan diberikan sebuah tugas atau semacam bisa tugas dalam bentuk praktek, bisa juga tugas dalam bentuk mengerjakan tes online.
Kemudian semua tugas, semua materi akan terdistribusi ke dalam Google Classroom. Harapannya tidak ada para siswa yang tercecer di dalam mengerjakan tugas ini. Karena kalau menggunakan WA, biasanya data itu akan hilang setelah beberapa minggu. Namun demikian kalau menggunakan Google Classroom, selama anak-anakku telah melaksanakan atau telah mengumpulkan tugas, insya Allah data itu tidak akan hilang. Dengan data atau dengan tugas yang sudah dikumpulkan oleh anak-anakku atau materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, insya Allah semua akan terdokumentasi di sana, yang pada akhirnya nanti pada saat pelaporan nilai hasil pembelajaran tengah semester ataupun nilai UAS ataupun nilai kenaikan kelas ini tidak ada yang terlewatkan. Dengan kata lain, jika anak-anakku mengerjakan, mengikuti pembelajaran sampai mengumpulkan tugas dengan baik, insya Allah akan mendapat nilai. Tetapi kalau memang anak-anakku tidak mengikuti pembelajaran, tidak mengumpulkan tugas, ya dengan sendirinya tugas itu tidak terdeteksi di Google Classroom, dan pada akhirnya anak-anakku dapat dinyatakan tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, yang pada akhirnya menyebabkan anak-anakku tidak naik kelas. Untuk itu, anak-anakku, penggunaan Google Classroom ini sangatlah penting. Langkah awal yang harus anak-anakku lakukan adalah bergabung ke kelas yang nantinya akan di-share oleh Bapak Ibu Guru masing-masing melalui grup wali kelas. Kemudian bagaimana caranya bergabung ke kelas? Ya, yang pertama adalah anak-anakku harus menggunakan menginstal Google Classroom di Android atau di komputernya masing-masing. Kemudian bergabung. Nah, untuk bergabungnya ini ada dua cara. Ya. Yang pertama adalah bergabung dengan kode kelas, artinya anak-anakku akan mendapatkan kode dari Bapak Ibu Guru. Kemudian kode itu dimasukkan ke Google Classroom anak-anakku yang ada di Android atau di handphone, yang ada di laptop. Cara yang kedua adalah menerima undangan. Nah, cara yang kedua ini adalah Bapak Ibu Guru nanti akan menge-share sebuah alamat internet atau sebuah link. Di mana kalau link itu diklik, kemudian secara otomatis anak-anakku akan masuk ke dalam kelas Bapak Ibu Guru. Jadi bagaimana cara bergabung itu ada dua cara, dengan menggunakan dengan menggunakan kode kelas. Kemudian cara yang kedua adalah menerima atau dengan menggunakan undangan yang berupa link internet. Yang berikutnya akan kami jelaskan bagaimana cara gabung kelas Google Classroom dengan menggunakan kode. Dengan menggunakan Android. Langkah pertama, setelah anak-anakku menerima kode kelas yang berupa 3 digit huruf dan angka, ya. Langkah berikutnya adalah anak-anakku menginstal kalau belum memiliki Google Classroom di Android, atau membuka jika sudah pernah menginstal Classroom-nya di Android. Kemudian langkah berikutnya, anak-anakku memastikan login dengan akun yang benar. Jadi anak-anakku harus login dengan akun yang benar. Untuk Android biasanya anak-anakku sudah secara otomatis login ke dalam Google. Ya. Yang perlu dipastikan adalah mengedit identitasnya. Ya, terkadang pada saat membuat akun Android pertama kali, ini ada yang membuat sendiri, tapi ada juga yang dibuatkan oleh counter atau mungkin dibuatkan oleh teman, sehingga anak-anakku tidak sadar kalau sudah memiliki Google di Androidnya. Kalau sudah login, langkah berikutnya adalah memastikan namanya sudah benar apa belum, dengan mengedit profil ya, untuk memudahkan Bapak Ibu Guru dalam penilaian nantinya. Ya. Langkah berikutnya adalah di dalam tampilan Android anak-anakku setelah login Google Classroom itu nanti akan ada garis 3 seperti yang ada di gambar poin 3 itu. Langkah berikutnya adalah di bagian kanan itu ada tanda plus, silahkan diklik. Setelah diklik nanti akan muncul join class. Kemudian ada muncul class code atau kode kelas. Langkah berikutnya adalah memasukkan kode kelasnya yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, sebagai contoh, kode kelas yang ada di situ adalah G5GDP1. Nah, nanti Bapak Ibu Guru akan
memberikan kode kelas itu ke masing-masing kelas melalui Bapak Ibu Wali kelas, melalui grup WA yang sudah dibentuk oleh Bapak Ibu kelas. Kemudian setelah diketikkan kodenya, nanti klik join. Setelah berhasil, nanti akan tampil gambar di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan ya. Di situ ada 3 kelas yang sudah diikuti. Itu cara menggunakan cara gabung Google Class dengan menggunakan Android. Kemudian bagaimana cara gabung kelas dengan menggunakan komputer atau laptop? Ya. Yang pertama, memastikan dulu internet atau laptop anak-anakku telah terkoneksi dengan internet. Kemudian buka browsernya, ketikkan alamat internetnya dengan cara mengetikkan classroom.google.com. Kemudian anak-anakku pastikan telah login dengan akun Google. Ya. Kemudian selanjutnya pada menu 3 di bagian gambar 3 itu, ya, itu di bagian kanan ada tanda plusnya, silahkan diklik, kemudian akan muncul join kelas. Akan muncul 2 tampilan kalau nggak salah. Join kelas dan buat kelas. Nah, untuk anak-anakku nanti tidak perlu buat kelas, tapi anak-anakku cukup join kelas. Setelah klik join kelas, nanti akan tampil gambar di bawah, yaitu pada poin 4. Ya. Langkah berikutnya adalah masukkan kode kelasnya, ya, seperti yang ada di bawah. Kemudian klik join. Setelah klik join, jika berhasil masuk ke dalam kelas, nanti akan tampil gambar seperti slide berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh kelas-kelas yang sudah dibentuk dan siswa-siswa yang telah gabung di kelas tersebut. Sebagai contoh, kelas 11 TKCC, Mapel ASC 2020, ini ada 11 siswa. Jadi baru 11 siswa yang join. Kemudian 11 TKCB ASC 2020 ini baru 13 siswa. Harusnya minimal itu ada 36 siswa. Jadi ini ada beberapa siswa yang belum join. Dipastikan sendiri anak-anakku telah join ke kelas tersebut. Karena kalau sampai pada akhir semester anak-anakku tidak ikut di kelas online tersebut, itu seperti halnya anak-anakku tidak pernah masuk ke kelas atau ke sekolah. Dengan kata lain, kalau anak-anakku tidak pernah masuk ke kelas, ya, berarti ada kemungkinan anak-anakku tidak bisa mengikuti pelajaran. Kalau tidak bisa mengikuti pelajaran, yang pada akhirnya tidak bisa menyelesaikan tugas. Jika tidak bisa menyelesaikan tugas, pada akhirnya nilainya tidak akan muncul. Jika nilainya tidak muncul, anak-anakku sangat berpotensi untuk tidak bisa naik kelas. Demikian untuk cara-cara gabung di kelas online dengan Google Class. Saya rasa cukup. Jika ada hal yang kurang jelas, nanti bisa dikomunikasikan melalui wali kelas. Jika Bapak Ibu wali kelas belum tahu informasinya, nanti bisa dikomunikasikan dengan kami atau dengan bidang kurikulum. Ini yang bisa kami sampaikan. Selamat bergabung untuk anak-anakku kelas 10 dan selamat masuk kembali secara online untuk anak-anakku kelas 11 dan kelas 12. Semoga kita semua selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan masa pandemi Covid ini segera berakhir sehingga kita semua bisa bertemu secara tatap muka di SMK Negeri 9 Surakarta. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan video pembelajaran jarak jauh atau Google Classroom. Dimohon anak-anak segera bergabung dengan Google Classroom karena untuk minggu ini dan seterusnya akan dilaksanakan secara jarak jauh untuk pembelajaran baik materi maupun secara produk yang praktek. Acara selanjutnya yaitu pembelajaran perdana, mata pelajaran dan video motivasi dari guru. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk anak-anakku semua, terutama siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 9 Surakarta. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Nama saya Ari Yulistiana, bisa kalian panggil dengan Ibu Ari, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya di jenjang sekolah menengah pertama ataupun di jenjang sekolah dasar, bahwa tujuan utama belajar bahasa Indonesia adalah supaya kita dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan maupun tertulis. Materi yang akan kita pelajari pada kelas 10 semester Gasal jenjang SMK ini, yang pertama adalah teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah teks eksposisi. Yang ketiga adalah teks anekdot. Dan yang keempat adalah teks cerita rakyat. Pada masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ online, pelajaran bahasa Indonesia diselenggarakan melalui Google Classroom. Untuk itu, saya harapkan semua siswa dapat join atau bergabung dengan menggunakan kode yang dibagikan melalui wali kelas masing-masing. Apabila sudah bergabung ke kelas, maka silakan mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang dibagikan. Ikuti pelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan hari dan jam yang tertera pada jadwal. Pada saat mengikuti kelas online bahasa Indonesia, baca dan pahami baik-baik petunjuk atau instruksi yang disampaikan oleh guru agar kalian dapat mengikuti pelajaran dengan lebih efektif. Pastikan kalian juga melakukan presensi dengan cara mengisi kolom komentar. Apabila ada hal yang kurang jelas, kalian dapat menanyakannya dengan cara menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar. Apabila ada penugasan, pahami dengan baik cara mengerjakan tugasnya dan bagaimana cara mengumpulkannya. Hal ini dilakukan agar kalian dapat mengerjakan tugas dengan lebih efisien. Selain hal tersebut, yang perlu dipersiapkan dalam pelajaran bahasa Indonesia, yang pertama adalah buku catatan dan alat tulis. Buku catatan digunakan untuk mencatat informasi penting atau materi penting atau untuk mengerjakan tugas. Kemudian berikutnya adalah buku pelajaran bahasa Indonesia. Buku ini dipinjamkan oleh perpustakaan sekolah. Namun, versi soft copy dari buku ini telah tersedia. Saya akan memberikan linknya pada forum Google Classroom pada pertemuan berikutnya. Terakhir yang akan saya sampaikan adalah tentang penilaian. Pada pembelajaran bahasa Indonesia secara daring melalui Google Classroom, penilaian akan diambil dari dua aspek. Yang pertama adalah presensi. Kehadiran kalian dalam kelas online menjadi perhitungan yang sangat besar dalam capaian nilai kalian. Selain itu, nilai juga akan dilihat dari penugasan yang kalian kumpulkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pandemi Corona tidak boleh menghentikan semangat belajar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas doso kelas 11 kalian kelas kalih welas ingkang kula tresnani. Sugeng pepanggihan kalian kula Pak Gilang minangka guru basa Jawa ing SMK Negeri 9 Surakarta. Ing video menika kula badhe ngandharaken lakuning pasinaon basa Jawa ing semester Gasal. Ongkos pindah inggih menika media ingkang kula ginakaken inggih menika lumantar Google Classroom. Dados sedaya siswa wajib join ing kelas-kelas ingkang sampun kula sediakaken. Ingkang angka kalih inggih menika etika. Etika menghubungi guru utawa etika pangandikan kalian guru. Nggih menika wajib ginakaken basa krama alus. Saderenge ngendika panjenengan wajib memperkenalkan diri utawa nepangaken diri pribadi. Nama, kalian kelas, saged panjenengan nepangaken rumiyin. Lajeng ingkang angka 3 inggih menika penilaian.
Penilaian ingkang kula pendet inggih menika saking tata krama, lajeng saking keaktifan kalian saking kualitas tugas-tugas, dari ketepatan kalian kualitas tugas tersebut. Lajeng angka sekawan nggih menika materi ajar. Materi ajar ingkang kula ginakaken inggih menika saking buku paket, saking video, saking PPT atau PowerPoint, utawi saking media sanesipun. Menika ingkang media-media ingkang kula ginakaken. Panjenengan menika mangke kula paringi saged lumantar Google Classroom utawi lumantar media WhatsApp. Lajeng ingkang minangka panutup, kula badhe paring piweling supados para siswa sedaya saged njaga diri pribadi, njaga kesehatan lumantar protokol kesehatan ingkang sampun dipun ngendikaaken kalian pemerintah. Tetap semangat. Anak-anakku yang berbahagia, pembelajaran jarak jauh tidak mengurangi semangat dan aktivitas. Meskipun tidak berangkat ke sekolah, tapi diharapkan tetap mandi, kemudian mempersiapkan diri sebaik mungkin secara fisik dan mental, sehingga pembelajaran bisa lebih bersemangat. Bisa dicontohkan anak-anak SD, SMP yang lain ketika pelajaran, meskipun pembelajaran jarak jauh, tetapi mereka tetap mempersiapkan diri secara fisik dan mental, berada di ruangan yang bersih, nyaman, dan serius menghadapi Bapak Ibu Guru yang memberikan materi secara online. Para peserta apel daring yang berbahagia, marilah kita tutup apel daring pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, sikap yang tidak sopan. Tetap semangat anak-anakku, kita belajar dimanapun, kapanpun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.